Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi akan kami sajikan dari wilayah Indonesia bagian Barat. Bersama saya Wanasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Kabar pertama kami awali dari Sumatera Utara. Pemirsa, PT Angkasa Pura Propertindo atau APP yang merupakan anak perusahaan dari PT Angkasa Pura II menggelar agenda rebranding seremoni Anara Sky Kuala Namu Hotel di Bandara Internasional Kuala Namu, lantai 2 mezanin, Selasa 29 Agustus lalu. PT Angkasa Pura Propertindo APP yang merupakan anak perusahaan dari PT Angkasa Pura II menggelar agenda rebranding seremoni Anara Sky Kuala Namu Hotel di Bandara Internasional Kuala Namu, lantai 2 mezanin, Selasa 29 Agustus 2023. Acara seremonial ini dihadiri langsung Endrizal selaku General Manager Anara Sky Kuala Namu, Ahmad Rifai, Presiden Direktur Aviasi, Agung Sedayu, Direktur Utama Angkasa Pura Propertindo, Kapolsek Bandara Internasional Kuala Namu, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara, dan tamu stakeholder PT Angkasa Pura Propertindo lainnya. Acara diawali dengan pemotongan pita, dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai bentuk diresmikannya Hotel Bintang 3 ini. Acara ini juga diisi dengan live band performance dan tarian daerah yang menjadi hiburan pengiring selama acara berlangsung. Di kesempatan dan lokasi yang sama juga diadakan kegiatan sosial yang ditawarkan kepada tamu undangan. Di antaranya cek kesehatan medis berupa cek kolesterol, asam urat, pengecekan kondisi mata, dan gigi secara gratis. Ada pula aksi donor darah dan juga jasa potong rambut gratis. Hotel Anara Sky Kuala Namu merupakan hotel kedua yang menggunakan brand Anara setelah sebelumnya dibangun dan dikelola di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Adapun Hotel Anara Sky Kuala Namu sebelumnya bernama Hotel Horizon Sky Kuala Namu yang telah beroperasi sejak 14 Agustus 2018. Jadi rencananya tahun ini kita akan operasi dengan 3 hotel. Yang pertama sekali operasi sudah berjalan 3 tahun, yaitu Anara Hotel Internasional di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Ini yang kedua, ya. Kemudian nanti satu lagi, insya Allah ada tahun kita akan operasi, yaitu di Terminal 3 domestiknya Soekarno-Hatta. Hotel berbintang 3 ini memiliki 100 kamar dengan berbagai tipe. Tersedia juga fasilitas ruang rapat, layanan spa, dan juga restoran. Kedepannya Hotel Anara Sky Kuala Namu akan menghadirkan inovasi dengan meluncurkan cafe lounge dan fasilitas lainnya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Sebagai bentuk melestarikan kain tradisional dan budaya Nusantara, pemerintah Deli Serdang bersama Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindak, dan Dinas Bud Porapar menggelar Festival Kreasi Motif FKM Deli Serdang tahun 2023 di area halaman Plaza Kuliner Deli Serdang Rabu 30 Agustus lalu. Batik telah ditetapkan oleh United Nations Educational, Scientific and Culture Organization atau UNESCO sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia. Hal ini patut disyukuri karena berdampak terhadap wastra, kain tradisional syarat makna dan budaya Nusantara di Kabupaten Deli Serdang. Oleh karenanya, sebagai bentuk melestarikan kain tradisional dan budaya Nusantara, pemerintah Deli Serdang bersama Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindak, dan Dinas Bud Porapar menggelar Festival Kreasi Motif atau FKM Deli Serdang tahun 2023 di area halaman Plaza Kuliner Deli Serdang Rabu 30 Agustus 2023. Pada kesempatan kali ini 50 kepala desa dan 14 lurah dari total keseluruhan 394 lurah dan kades se-Deli Serdang menjadi peserta Fashion Show Festival Kreasi Motif yang ketiga pada tahun ini. Para kades dan lurah ini melakukan aksi berlenggak-lenggok di atas panggung. Terlihat begitu luas meski ada beberapa yang masih agak kaku, tapi tetap bisa mengundang tawa para pengunjung dan undangan. Saat tampil, para kades dan lurah didampingi masing-masing pasangannya. Pada kegiatan ini, para peserta tampil dengan mengenakan pakaian batik, tenun, dan songket khas Deli Serdang. Adapun sebagai juri pada Festival Fashion Show, yaitu Boya Timur Tumanggor, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Deli Serdang, Habibah Hanim Lubis, dosen jurusan PKK Prodi Pendidikan Tata Rias Unimed, Dita Dwi Nitami, dosen Tata Busana Unimed. Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan penampilan fashion show, eksibisi wastra dari pengrajin, penampilan drum band, dan pementasan musik. Pada intinya, kegiatan ini dimaksudkan untuk menyemangati masyarakat untuk berkegiatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya melalui kegiatan koperasi dan UMKM. Ini juga momentum yang kita manfaatkan untuk memperkenalkan produk-produk UMKM Deli Serdang, khususnya wastra Deli Serdang.
berupa tenunang, batik, dan berbagai wastra dari Serdang lainnya. Maksud dan tujuan kenapa kita adakan festival kreasi motif adalah untuk mengenalkan wastra. Wastra itu kain yang dibuat di Kabupaten Deli Serdang, terutama batik dan tenun. Kalau batik itu memang banyak ya, dari Jawa juga ada batik-batik, dari kabupaten kota di Indonesia ini juga batik. Tapi batik kita ini memang memakai motif khusus Deli Serdang, gitu juga tenun. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Muara Enim bekerjasama dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI pecahkan rekor dunia Indonesia atas rekor sajian pindang terbanyak dengan jumlah 8.103. Pemerintah Kabupaten Muara Enim bekerjasama dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Muara Enim pecahkan rekor dunia Indonesia atas rekor sajian pindang terbanyak dengan jumlah 8.103. Sajian pindang memecahkan rekor di luar target yang awalnya hanya 8.000 pindang. Namun setelah diverifikasi oleh pihak MURI, tercatat ada 8.103 sajian pindang yang tersedia. Rekor tersebut tak hanya memecahkan rekor Indonesia, tapi juga memecahkan rekor dunia. Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh pihak Museum Rekor Indonesia atau MURI kepada PLT Bupati Muara Enim, Ahmad Usmarwi Kafah, dalam acara Puncak Gebiar Kemerdekaan Republik Indonesia bersama IWAPI Kabupaten Muara Enim yang digelar di Gedung Olahraga Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kegiatan yang juga turut dimeriahkan artis dangdut unggulan KDI tersebut turut dihadiri Yanti Melianti, Wakil Ketua Umum IWAPI Pusat Bidang Pertanian dan Peternakan, Ketua IWAPI Muara Enim Nurul Vita Kafah, VP Sustainability PTBA Hartono, Kepala Bank Sumsel Babel Muara Enim Dede Abdul Halim, jajaran Forkopimda dan gabungan beberapa organisasi wanita serta ribuan masyarakat Muara Enim. Ribuan sajian menu pindang yang sudah dimasukkan ke dalam box tersebut dalam sekejap langsung diserbu masyarakat yang hadir dan membawa kupon yang telah dibagikan oleh panitia. Dalam kegiatan tersebut, PLT Bupati Muara Enim juga menyerahkan sejumlah hadiah kepada para pemenang perlombaan dalam rangkaian HUT RI ke-78. Ungkapan rasa syukur itu diungkapkan dengan perayaan, salah satunya yang diselenggarakan oleh DPC IWAPI Muara Enim beserta kolaborasi dengan PTBA, Bank Sumsel dan juga PT Tel kalau tidak salah. Dan karenanya mereka menelurkan salah satu ide yang sangat baik sekali, makan pindang 8.000 porsi bersama masyarakat. Saya kira sangat baik sekali itu, paling tidak timbul nilai kebersamaan di antara kita semua. Karenanya rekor MURI ini simbol kebersamaan kita semua. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, Ika Anggreni, TV One mengabarkan. PT Bara Anugrah Sejahtera atau BAS serahkan hibah lahan 2 hektar kepada Desa Pulau Panggung, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan yang akan dimanfaatkan sebagai tempat pemakaman umum. PT Bara Anugrah Sejahtera menyerahkan lahan hibah seluas 2 hektar yang dilakukan secara simbolis oleh Direktur PT BAS Emil Mantovani Zaman kepada Syafri yang merupakan Kepala Desa Pulau Panggung di lokasi tempat pemakaman umum yang akan diberi nama TPU Muare Siring di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Kegiatan penyerahan hibah lahan tersebut dihadiri staf ahli bidang hukum dan politik Pemkab Muara Enim Irawan Supmidi dan Ramil Tanjung Enim Sujarwo, Camat Tanjung Agung Sahlan, KTT PT BAS, Aristudi Palimbunga, dan sejumlah tokoh masyarakat setempat. Pemberian hibah lahan tersebut dilakukan dikarenakan di desa tersebut belum memiliki TPU, sehingga jika ada masyarakat yang meninggal, selama ini dimakamkan di pemakaman keluarga. Hari ini PT Bara Anugrah Sejahtera menyerahkan hibah lahan pemakaman umum seluas 2 hektar, tepatnya di pemakaman Muara Siring. Lahan ini merupakan komitmen dari PT Bara Anugrah Sejahtera terhadap Desa Pulau Panggung. Harapan ke depan bagi penduduk Pulau Panggung tidak perlu lagi jauh-jauh lagi untuk menyediakan lahan-lahan pemakaman di luar Desa Pulau Panggung. Kami dari pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran pimpinan, manajemen, para direksi yang sebagian diantaranya sempat hadir PT Bara Anugrah Sejahtera atau PT BAS yang telah berkenan memberikan hibah lahan untuk pemakaman umum seluas 2 hektar. Kasih dulu ke pimpinan perusahaan dan seluruh karyawan perusahaan PT Bara Anugrah Sejahtera
yang telah memberikan hibah lahan 2 hektar lebih dan kurang untuk pemakaman umum. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, Ika Anggreni, TV One mengabarkan. Membangkitkan semangat juang dan mengingat sejarah perjuangan pahlawan Tanah Karo, Irwan Ginting membuka Festival Lomba Lagu Perjuangan Karo. Berlokasi di Aula Gedung Sentrum Kabupaten Tanah Karo, tepatnya di Kecamatan Cabanjahe, diadakan Lomba Lagu Perjuangan Karo Festival. Kegiatan Lomba Lagu Perjuangan Karo Festival diikuti oleh puluhan peserta dari 3 kabupaten, yakni Kabupaten Tanah Karo, Dairi, dan Pakpak Barat. Inisiator lomba, Insinyur Irwan Tapif Ginting yang merupakan salah satu cucu pejuang Tanah Karo, almarhum Slamet Ginting mengatakan, Lomba Lagu Perjuangan Karo Festival merupakan bentuk kecintaan dirinya terhadap Tanah Karo dan mengingat jasa para pejuang Tanah Karo saat merebut kemerdekaan. Irwan Tapif Ginting menambahkan kegiatan ini juga memberikan edukasi kepada kaula muda untuk mempromosikan budaya daerah Tanah Karo dan melestarikannya, meski banyak pengaruh budaya luar di zaman digitalisasi saat ini. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan salah satu rangkaian acara dalam semarak memeriahkan HUT RI ke-78 pada tahun 2023. Lomba Lagu Perjuangan ini dibagi 2 kategori, yakni Lomba Lagu Perjuangan Vokal Grup dan Solo, dan memperebutkan Piala Irwan Ginting dengan total hadiah Rp24 juta. Untuk menyambut 17 Agustus, kita membuat festival vokal grup dan vokal solo. Semoga ini bisa kita lanjutkan ke depan untuk tema perjuangan kita supaya melekat untuk anak-anak muda kita, sekaligus supaya pendidikan kita juga mempelajari bahwa banyak pejuang-pejuang dan pahlawan kita yang di Karo ini. Pasti senang banget karena dapat memenangkan kompetisi yang sudah diselenggarakan oleh Pak Irwan. Terima kasih juga untuk Bapak yang telah menyelenggarakan ini untuk kaum muda, buat kami semua anak-anak di Tanah Karo. Harapannya semoga kedepannya ada setiap tahunnya diadakan oleh Pak Irwan untuk. Dari Kabupaten Karo, Martin Sumrianto, TV One mengabarkan. Bupati Tapanuli Selatan, Doli Putra Perlindungan Pasaribu melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Umum Tipe D RSU Pratama Pintu Padang di Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pembangunan rumah sakit ini menjawab harapan masyarakat yang selama ini mengeluhkan karena terlalu jauh untuk berobat. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Bupati Tapanuli Selatan, Doli Putra Perlindungan Pasaribu, Selasa 29 Agustus 2023, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Umum Tipe D Pratama Pintu Padang di Kecamatan Batang Angkola. Sebelum melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Tipe D Pratama Pintu Padang, Bupati Tapanuli Selatan, Doli Pasaribu terlebih dahulu menandatangani batu prasasti secara simbolis. Dalam sambutannya, Doli mengaku pembangunan rumah sakit ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Tapanuli Selatan dalam mewujudkan visi misi, yaitu sehat, cerdas, dan sejahtera. Harapannya dengan ada rumah sakit pelayanan kesehatan di wilayah Batang Angkola ini bisa semakin baik ke depannya. Secara simbolis, Bupati Tapanuli Selatan bersama Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Imam Zamroni, Kejari Tapanuli Selatan, Direktur RSU Pintu Padang, dan tokoh masyarakat melakukan peletakan batu pertama pembangunan RSU Tipe D Pratama Pintu Padang ini. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan nantinya akan ada 11 unit gedung yang akan dibangun di area lokasi RSU Tipe D Pratama Pintu Padang ini. Mulai dari pembangunan ruangan gedung operasi, radiologi dan jenazah, poli bedah dan laboratorium, aula hingga tower air dan jaringan sarana air bersih sebagai pendukung demi peningkatan pelayanan kesehatan. Kita melakukan peletakan batu pertama terkait dengan pembangunan gedung di rumah sakit tipe D ini di Batang Angkola. Pelayanan kesehatan apa aja yang ada di sini? Saya kira sesuai dengan tipe kelas D tadi ada disebutkan untuk rawat inap apa itu ya. Ada beberapa itu ruang operasi, ruang rawat inap, ada laundry dan sebagainya ada diumumkan di situ. Udah. Harapan coba atas pembangunan ini? Harapan atas pembangunan ini semakin tercipta suasana pelayanan yang baik di rumah sakit ini sehingga nanti masyarakat di 4 kecamatan terutama di Tapanuli Selatan mulai dari Tantom Angkola, Seruma Tinggi, kemudian Moratais dan Batang Angkola ini mengadakan perawatan kesehatan ke rumah sakit tipe D ini di Batang Angkola ini. Jadi dulu keluhan mereka kalau berobat akan keluar kota, ke kota besar,
Kali ini sudah bisa kita sediakan di daerah kita sendiri, Tapanuli Selatan. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tapanuli Selatan, Oscar Hendra Daulay mengatakan, pembangunan rumah sakit umum tipe D Pratama Pintu Padang di atas lahan seluas 1,4 hektar ini dengan anggaran biaya mencapai 6 miliar rupiah. Luas lahannya ini sekitar 1,4 hektar. Dan ini akan kita bangun di sini untuk memberikan fasilitas rumah sakit. Rumah sakit tipe D Pratama Pintu Padang. Yang kita akan dibangun ada 11 item. Yang pertama yang kita buat itu ada gedung operasi. Baru yang kedua gedung radiologi, ruang rawat inap kelas 1 dan VIP, ruang inap kelas 2. Baru pembangunan laundry, pembangunan dapur chicken, baru ada ruangan operasi. Dan itu ada kita buatkan itu 11 item untuk di rumah sakit umum. Tapi untuk fasilitas untuk jalan yang kita bangun ini akses masuk kita buat satu paket, baru yang satu lagi akses keliling dengan hotmix. Untuk anggaran pembangunan ini berapa? Untuk anggaran seluruhnya Kira-kira untuk gedung 6 miliar. Untuk gedung keseluruhannya sekitar 6 miliar. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Hirianto, TV One mengabarkan. Untuk memangkas ongkos angkut hasil bumi milik petani, pemerintah Pekon Gedung Cahya Kuningan, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat Lampung, membangun jalan usaha tani secara bertahap. Pembangunan jalan secara bertahap ini telah dilakukan sejak tahun 2018 lalu. Inilah jalan usaha tani sepanjang 300 meter yang membentang di areal persawahan pemangku Gedung Cahya. Jalan rabat beton ini diakui warga mampu memangkas ongkos angkut lebih dari separuh. Sebelum jalan rabat beton ini dibangun, warga harus memanggul padi hasil panen melewati jalan berlumpur. Selain melelahkan, juga berat di ongkos. Sedikitnya ada 300 hektar lahan persawahan yang terhubung melalui ruas jalan usaha tani ini. Warga berharap pembangunannya dapat diteruskan hingga seluruh hamparan sawah mereka memiliki jalan yang layak. Setengah paha dulu Pak. Jadi kalau ngojek itu berat di ongkos 15.000 untuk 1 hektar. Makanya kita usahakan supaya jalan ini dibentuk. Alhamdulillah jadi 2 tahun. 2 tahun lah ini program ADD nyampe ke situ. Pekon Gedung Cahya Kuningan dihuni 1054 kepala keluarga. Hampir seluruhnya merupakan petani. Mayoritas warga di sini adalah petani sawah, sawit, dan kelapa. Pratin Gedung Cahya Kuningan memastikan pemerintah Pekon memprioritaskan pembangunan jalan usaha tani agar perekonomian warga terus membaik. Merujuk kebutuhan di lapangan, pemerintah Pekon menargetkan pembangunan jalan usaha tani sawah sepanjang 2.000 meter. Namun keterbatasan dana menyebabkan pembangunannya harus dilakukan secara bertahap. Jalan usaha tani ini Pak, sejak tahun berapa? Panjangnya sudah berapa? Alhamdulillah kita mulai pembangunan jalan usaha tani ini, kita mulai dari tahun 2019 dan tahun 2022. Yang telah kita laksanakan itu panjangnya lebih kurang 300 meter. Kalau target secara keseluruhan? Target keseluruhan saya rasa itu mungkin lebih dari 2.000 meter. Selain jalan usaha tani, pemerintah Pekon juga mengalokasikan dana desa tahun 2023 untuk pembangunan toilet umum, masjid, drainase pencegah banjir, gorong-gorong, serta drainase pemukiman warga di Pemangku, Sidoarjo. Dari pesisir barat Lampung, Pujiansa, TV One mengabarkan. Petani sawah di Pekonmon, Kabupaten Pesisir Barat Lampung mulai mengeluhkan merosotnya hasil panen mereka. Penurunan produksi ini disebabkan rusaknya saluran irigasi. Warga mendesak pemerintah segera turun tangan. Di Kecamatan Ngambur, Pekonmon merupakan sentra penghasil padi. Ada 502 hektar sawah di sini yang mampu menghasilkan 5.000 ton padi sepanjang tahun. Namun belakangan produksi padi Pekonmon terus turun. Menurut Mat Zubirsyah, petani setempat, sejak terjadi kerusakan masif pada saluran irigasi, banyak petak sawah yang tak lagi mendapat air yang cukup. Minimnya air cenderung menyebabkan tanaman padi mudah terserang penyakit, dampaknya merosotnya hasil panen. Dalam kondisi normal, 1 hektar sawah biasanya menghasilkan 4 ton padi tiap panen. Namun jika tanaman padi terserang penyakit akibat kekurangan air, produksinya merosot hingga tinggal separuh. Kita pakai irigasi, Pak, tapi kering. So kalau ada air yang ada, tapi sering nggak nyampe ke sawah kita, Pak, karena banyak betul yang bolong, lubang-lubang yang dirigasi banyak betul itu, Pak. Ya
keinginan saya agar irigasi kita ini diperbaiki. Masalahnya ya kita kendalanya di air. Pemerintah Pekonmon mengaku prihatin atas kondisi yang terjadi. Namun Sekdes Pekonmon Mustafa memastikan anggaran dana desa tidak mampu membiayai perbaikan irigasi bendung Wai Mendati yang rusak. Panjang total saluran primer, sekunder, dan tersier irigasi yang mencapai 3.000 meter membutuhkan dana besar untuk perbaikannya. Pemerintah Pekon justru berharap pemerintah pusat atau provinsi bisa turun tangan memperbaiki bendung dan irigasi Wai Mendati. Mustafa mengaku pemerintah Pekonmon sudah berulang kali mengajukan proposal perbaikan irigasi, namun belum mendapat jawaban dari dinas terkait. Ya memang kita sangat prihatin, kita menjadi Pekon yang punya lokasi lahan pertanian yang luas, cuma untuk sarana prasarananya kurang diperhatikan karena desa kita kan tidak mampu untuk mengcover perbaikan irigasi itu. Jadi kita mungkin nanti mengusulkan permohonan kepada pemerintah pusat atau daerah untuk bisa membantu perbaikan irigasi tersebut. Dari pesisir barat Lampung, Pujian Sativion mengabarkan. Warga mengeluhkan kondisi jembatan Wai Rilau di perbatasan Pekon Sukabanjar dan Pekonbon, Kabupaten Pesisir Barat yang dinilai mubazir. Sebab pembangunan jembatan ini belum dibarengi peningkatan ruas jalan yang layak dilintasi kendaraan roda 4. Sejauh ini hanya sepeda motor yang bisa melintasi ruas jalan lingkar kecamatan ini. Padahal ruas jalan sepanjang kurang lebih 7 km ini membentang di tengah-tengah ribuan hektar kebun warga yang produktif. Sebab itu warga mendesak pemerintah segera melakukan pembangunan jalan yang memadai. Jika kendaraan sejenis truk atau pick-up bisa melintasi ruas ini, ongkos angkut komoditas pertanian bisa terpangkas hingga Rp250 tiap kilogramnya. Jumlah yang dipercaya para petani mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Ribuan hektar kebun di sisi ruas jalan setapak ini sangat produktif. Rata-rata kebun di sini menghasilkan komoditas unggulan seperti sawit, coklat, pinang, alpukat, juga jengkol. Sayang, petani masih harus merogoh kocek cukup dalam untuk ongkos angkut karena kondisi jalan yang belum layak. Untuk menyiasati keterbatasan, warga kerap memutar otak memodifikasi moda transportasi, seperti misalnya memodifikasi sepeda motor untuk mengangkut sawit. Meski demikian, tarif yang diterapkan tetap lebih tinggi dibanding ongkos angkut truk atau pick-up. Masyarakat meminta dan memohon kepada kita untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwasanya dengan adanya dibangun jembatan yang nilainya 3,4 miliar yang ada di Pekon kita di Sukabanjar ini tidak bermanfaat. Karena apa? Di sini akses jalan yang belum memungkinkan karena belum bisa dilalui khususnya untuk kendaraan roda 4. Jadi kalau memang jalan ini sudah diakses bagus, bisa dilalui kendaraan roda 4, itu sudah meringankan ongkos upah yang pasti upah angkut minimal Rp250. Jadi itulah yang pasti bisa meningkatkan penghasilannya masyarakat. Sebagian besar ruas jalan lingkar kecamatan yang ada di Pekon Sukabanjar memang masih berupa jalan tanah yang sulit dilalui jika musim penghujan tiba. Padahal sebanyak 2.800 jiwa warga setempat sangat bergantung pada ruas jalan yang dimaksud. Secara bertahap, pemerintah Pekon melalui dana desa terus meningkatkan jalan lingkungan. Namun, khusus jalan lingkar kecamatan tak mungkin dibangun menggunakan anggaran dana desa. Dari pesisir barat Lampung, Pujian Sativion mengabarkan. Sejak 9 tahun terakhir, pemerintah Pekon atau Desa Sidodadi fokus pada pembangunan fisik maupun non-fisik. Selain menggenjot pembangunan rigid beton dan jalan usaha tani, pemerintah Pekon juga membangun sarana dan prasarana pendidikan serta tempat ibadah. Bidang ketahanan pangan juga jadi prioritas sesuai arahan pemerintah pusat. Sejak tahun 2015 silam, Pekon Sidodadi di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat ditetapkan jadi Pekon berstatus mandiri. Sejak itu, pemerintah Pekon Sidodadi terus menggenjot pembangunan yang merata di semua bidang. Tahun ini dana desa dialokasikan untuk banyak kegiatan, antara lain pembangunan rigid beton jalan usaha tani, rehab berat musola, dan rehab balai Pekon. Selain itu, pemerintah Pekon juga mengadakan seragam sekolah dan paket buku gratis bagi siswa kurang mampu, serta memberi insentif kepada guru ngaji yang ada di Pekon Sidodadi. Untuk bidang ketahanan pangan, pemerintah membentuk kelompok peternak kambing yang saat ini sudah menjalankan program ternak kambing berkelanjutan. Selain itu, pemerintah Pekon juga menyebar 12.500 bibit ikan ke 10 kolam kolektif yang dikelola kelompok masyarakat. Demi penguatan ketahanan pangan, dana desa juga dibelikan 500 ekor ayam kampung yang kemudian dibagikan secara merata kepada seluruh kepala keluarga yang ada di Sidodadi. Pemerintah bahkan membentuk demplot singkong, jagung, terong, dan kacang tanah.
Bulan lalu, sebagian demplot ini sudah panen dan hasilnya bisa dinikmati warga. Waktu itu masih dalam keadaan status desa berkembang. Nah, namun sekarang ini alhamdulillah dari 2015 hingga saat ini desa saya meningkat statusnya menjadi pekon mandiri. Bahwasannya membangun dari pinggiran memang sungguh luar biasa. Bahwasannya kami masyarakat Pekon Sidodadi Kecamatan Rangas Hitam berterima kasih atas digelarnya program Dana Desa. Harapan kami juga dana desa ini berkelanjutan ke depannya. Ada 236 kepala keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 796 orang di Pekon Sidodadi. Mayoritas adalah petani yang sangat membutuhkan program pembangunan seperti jalan usaha tani dan bantuan bibit pertanian ataupun peternakan. Alokasi dana pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat adalah doa dan harapan warga desa di seluruh Indonesia. Dari Kabupaten Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Pemerintah Provinsi Kepri melalui Karang Taruna Kepri dan komunitas kedai kopi kembali menggelar Festival Kopi Merdeka di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Event wisata dan budaya ini merupakan bagian dari Tanjung Pinang Festival 2023 yang masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bertempat di Jalan Merdeka, Kota Lama Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Festival Kopi Merdeka kembali digelar untuk kedua kalinya. Berbagai kegiatan kesenian, budaya, dan ekonomi kreatif ditampilkan selama 4 hari dengan target menarik pengunjung dan wisatawan. Terdapat 30 stand kopi dari berbagai kedai kopi dan kafe yang turut serta memeriahkan Festival Kopi Merdeka tahun ini. Selain stand kopi, festival ini juga turut dimeriahkan dengan 70 stand bazar kuliner UMKM serta produk ekonomi kreatif khas Kepulauan Riau. Pameran lukisan unik berupa lukisan dari bubuk kopi juga turut dipamerkan bersama pameran foto-foto pembangunan. Tak kalah menariknya, pada event tahun ini digelar Ngopi Bareng Gubernur dan Forkopimda Kepri bersama masyarakat dengan tema 1000 cangkir kopi. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan Festival Kopi Merdeka ini akan menjadi event tahunan dengan tujuan memberi hiburan kepada masyarakat dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus membantu pelaku UMKM. Kita akan dorong terus ini jadi kalender event tahunan di Kepri ini yang memang kita fokuskan pelaksananya di Jalan Merdeka ini. Dan agar supaya lebih efektif nanti waktunya akan kita perpanjang. Tentunya kita dukung nanti dengan anggaran yang memadai supaya UMKM ini bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, lebih banyak. Masyarakat juga bisa menikmati berbagai hiburan-hiburan dengan kemasan-kemasan dan narasi-narasi yang lebih bagus. Festival Kopi Merdeka tahun ini juga mendatangkan 2 artis ibu kota, yaitu Irang Arkat, vokalis Bumerang Reload, serta artis dangdut Vira Cantika untuk menghibur masyarakat. Digelarnya festival selama 4 hari ini juga bertujuan menghidupkan kembali Kota Lama Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah, Khairullah TV One mengabarkan. Pulau Penyengat di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau terpilih sebagai juara 1 dalam ajang bergengsi Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2023 yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Pulau bersejarah Kerajaan Melayu Riau Lingga ini menjadi juara pertama kategori Desa Wisata Rintisan. Terletak di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Pulau Penyengat yang memiliki peran penting dalam sejarah Kerajaan Melayu Riau Lingga ini patut berbangga karena memenangkan ajang bergengsi sebagai juara 1 kategori Desa Wisata Rintisan Anugerah Desa Wisata 2023 yang diumumkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 27 Agustus lalu. Desa wisata Pulau Penyengat yang terkenal dengan bangunan masjid dari putih telur berusia ratusan tahun ini memiliki beragam objek wisata sejarah serta kesenian dan budaya yang menarik. Beberapa situs yang menjadi daya tarik di Pulau Penyengat ini diantaranya situs makam kerajaan dan berbagai gedung bekas kerajaan yang hingga kini masih terawat. Tingginya kunjungan wisatawan membuat Pulau Penyengat menjadi salah satu kawasan wisata unggulan di Kepri. Bahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno tercatat telah 2 kali mengunjungi Pulau Penyengat. Kunjungan kedua dilakukan pada akhir bulan Juli lalu saat meresmikan Pulau Penyengat sebagai Desa Wisata Terbaik nominasi 75 Desa Wisata Terbaik ADWI 2023. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengungkapkan, selain rasa syukur atas prestasi Desa Wisata Pulau Penyengat, menurutnya pemerintah Provinsi Kepri akan terus melakukan revitalisasi Pulau Penyengat. Ketika tim penilainya datang bersama Pak Menteri Pariwisata, Penyengat mendapatkan tempat yang terbaik.
ya mungkin dari kategori yang sudah ditentukan tadi. Dan kita akan terus merevitalisasi Penyengat ya, agar Penyengat bisa menjadi salah satu trigger pariwisata, destinasi wisata religi dan heritage lah di Kepri ini. Daya tarik wisata religi di Pulau Penyengat tak hanya dikagumi wisatawan. Sejumlah pejabat negara dari dalam negeri dan luar negeri pun mengaguminya. Pejabat negara yang mengunjungi Pulau Penyengat dalam beberapa bulan terakhir ini diantaranya Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdullah Salem Obaid Al-Dahiri. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah, Khairullah TV One mengabarkan. Sebanyak 5 anggota DPRD Kabupaten Oku pengganti antar waktu atau PAW resmi dilantik. Pelantikan itu digelar dalam ruang rapat paripurna. DPRD Kabupaten Oku menggelar sidang paripurna ke-7 masa persidangan ke-1 tahun 2023 dalam rangka pengucapan sumpah janji PAW anggota DPRD Oku sisa masa jabatan tahun 2019-2024. Sebanyak 5 anggota DPRD PAW telah resmi dilantik yang dipimpin langsung Ketua DPRD Oku Haji Marjito Bahri. Emroni dari Partai Gerindra menggantikan Hendro Saputrajaya yang pindah ke Partai Amanat Nasional atau PAN. Kemudian Hajat Usman dari Partai Hanura menggantikan posisi M. Saleh Tito yang pindah caleg ke Partai Golkar. Selanjutnya dari Partai Hanura juga ada Sujarwo menggantikan Sahril Elmi dan Ramawala menggantikan Kamaludin. Terakhir, Erlina Bahtiar menggantikan posisi Densi Hermanto yang juga ke PAN. Ketua DPRD Oku Marjito Bahri mengucapkan selamat kepada 5 anggota dewan yang baru dilantik. Dirinya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama kepada 5 anggota dewan yang diganti. Tentunya harapan saya secara pribadi, seperti di dalam rapat tadi saya kemukakan, seberat apapun persoalan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, bila kita kerjakan dengan pengabdian dan kebersamaan, insya Allah akan menjadikan. Itu yang saya harapkan kepada anggota DPRD yang terpilih tadi. Dan juga tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang diganti pergantian tertentu. Tadi yang kelima atas pengabdian dan dedikasinya untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya, terutama sekali alhamdulillah syukur Kalapas ini sangat senang, gembira, terutama sekali seluruh keluarga yang mendukung kita saking bahagia. Ya, langkah ke depan mudah-mudahan insya Allah dalam sisa waktu 1 tahun ini saya akan melaksanakan tugas secara maksimal. Terutama sekali saya akan memperjuangkan aspirasi terutama sekali dari daerah pemilihan TIP dan daerah pemilihan 4. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Miargo, Muhammad Taufik, TV One mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan mulai menyalurkan dana kepada masyarakat miskin ekstrim dalam program Bantu Umak. Penyaluran dana program Bantu Umak ini bekerjasama dengan Bank BRI Cabang Sekayu. PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi menyerahkan langsung program Bantu Umak kepada warga miskin ekstrim penerima bantuan dana tunai dari pemerintah Musi Banyuasin. Masyarakat miskin intim di seluruh wilayah Musi Banyuasin mulai menerima bantuan melalui Bank BRI. Untuk satu kepala keluarga mendapatkan uang Rp350.000 hingga Rp650.000 dengan menelan biaya Rp3,2 miliar. Sementara penerima program Bantu Umak ini berjumlah 5.491 kepala keluarga atau sebanyak 16.404 jiwa. Di tahun 2023 ini warga mendapatkan dana program Bantu Umak ini selama 6 bulan, terhitung dari bulan Juli 2023 hingga November 2023. Ini adalah pertama kali dilakukan di Sumatera Selatan. Program ini dilaksanakan selama 6 bulan, mulai dari Juli sampai dengan Desember tahun ini. Jumlah anggarannya yang kita siapkan itu 32 miliar. Insya Allah program ini bismillah saja kami laksanakan bekerja sama dengan BRI, sekali lagi adalah untuk membantu mengurangi beban masyarakat miskin ekstrim yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Dan insya Allah juga tahun 2024 program ini akan kita jalankan selama 1 tahun penuh. Tentu ini adalah sekali lagi untuk mengurangi beban masyarakat miskin ekstrim yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Pak Bupati, jumlah yang penerimanya ini berapa sih Pak Bupati? Kalau jumlah penerimanya hampir 9.000 KK. 9.400 KK, jumlah jiwanya mungkin di kisaran 16 sampai 17.000. Rencananya di tahun 2024 mendatang program Bantu Umak pemberian uang bantuan untuk warga miskin ekstrem ini akan diberikan selama 1 tahun demi menuntaskan dan menekan angka kemiskinan di wilayah Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan.
Pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dan Forkopimda melakukan safari Jumat dengan memberikan bantuan kepada warga serta mengecek kondisi pembangunan jalan di kawasan Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu. Apa bantuannya nih? PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi didampingi oleh Kapolres Musi Banyuasin AKBP Imam Syafi'i serta Dandim 0401 Musi Banyuasin Letkol Infantri Eri Duyanto bersama Forkopimda menggelar safari Jumat di Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Musi Banyuasin. PJ Bupati Apriyadi langsung memberikan bantuan sembako serta bantuan uang tunai kepada warga. Apriyadi juga langsung melaksanakan sholat Jumat bersama dengan warga, kemudian memberikan bantuan uang dan ratusan Al-Quran. Saya ninjau progres pembangunan jalan yang dialokasikan oleh APBD di Desa Bandar Jaya. Alhamdulillah, insya Allah katanya bulan depan itu diaspal semua. Yang rusak-rusak dicor beton. Tadi sudah mulai dicor beton. Kemudian sholat Jumat di sini. Tadi ada bantuan masjid, kemudian ada bantuan sembako, biasalah. Jadi oleh-oleh bagi masyarakat. Bantuan ini kan dari pemerintah daerah, dari Basnas dan lain sebagainya. Paling tidak kan juga ngecek kondisi desa ini. Apalagi sekarang ini sudah musim kemarau. Takutnya nanti masyarakat ini kekurangan air dan lain sebagainya. Inilah yang perlu kita perhatikan musim-musim seperti ini. Dan sekaligus kami ini memantau karhutlah nih, kejadian-kejadian karhutlah. Alhamdulillah dalam 1 minggu ini agak berkurang. Usai bertatap muka dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, Apriyadi bersama Forkopimda langsung mengecek pembangunan jalan cor beton yang ada di Desa Bandar Jaya. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Pujo Kusuma TV mengabarkan. Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Wilayah Sumatera Selatan menggelar rapat koordinator wilayah Sumatera Selatan di Musi Banyuasin. Rakorwil ini dihadiri ratusan peserta dari 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Kedatangan PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi disambut meriah oleh ratusan peserta pembukaan rapat koordinasi wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII di Aula Pendopuan Rumah Dinas Bupati. LDII menggelar rakorwil yang diikuti oleh ratusan peserta dari 17 kabupaten kota di wilayah Sumatera Selatan. Rapat yang digelar di Kota Sekayu, Musi Banyuasin ini juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah LDII Sumatera Selatan, Rahmatullah, serta Dewan Pimpinan Cabang Musi Banyuasin, Daud Sobri. Rakorwil ini dibuka langsung oleh PJ Bupati Musi Banyuasin. Rakorwil ini adalah secara reguler 4 bulan sekali. Tetapi bertepatan pada hari ini, bulan ini bertepatan di Muba. Kami sangat bersyukur kepada pemerintah Muba, terkhusus Bapak Bupati yang tentunya bisa menerima kami bertempat di sini, kemudian betul-betul dukungan baik moral memfasilitasi dari beliau, terutama pemerintah Muba. Dan yang kami banggakan, semua yang hadir pada hari ini hadirinnya. Saya mengucapkan selamat kepada kawan-kawan yang tergabung dalam LDII Sumatera Selatan dan terima kasih karena sudah berkenan menunjuk Kabupaten Musi Banyuasin ini menjadi tuan rumah. Kemudian kegiatan ini kita fasilitasi, kita siapkan pelaksanaannya di pendopuan Kabupaten Musi Banyuasin. Karena mereka ini kan adalah organisasi-organisasi keagamaan yang tugasnya adalah membantu pemerintah. Usai membuka rakorwil LDII, PJ Bupati Musi Banyuasin juga memberikan buku perjalanan karirnya kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah LDII Sumatera Selatan dan juga sebaliknya. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Pujo Kusuma TV mengabarkan. Puncak Hari Ulang Tahun Pendidik dan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini Indonesia HIMPAUDI ke-18 tahun 2023 digelar di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Puncak HIMPAUDI ini dihadiri oleh ribuan guru PAUD. Ribuan guru PAUD yang ada di Musi Banyuasin berkumpul di gedung Off-Room Perkantoran Pemkab Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Para guru PAUD ini mengikuti acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun Pendidikan dan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini Indonesia atau HIMPAUDI ke-18 2023.
Acara ini langsung dihadiri oleh PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi. PJ Bupati Musi Banyuasin mengatakan pendidikan merupakan upaya faktual untuk masyarakat agar masyarakat bisa merasakan pembangunan di sektor pendidikan. PJ Bupati juga mengucapkan selamat kepada para guru pendidik yang merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi hari ini ada acara memperingati hari ulang tahun Himpaudi yang ke-18 tingkat Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin. Ini ibu-ibu ini adalah para pahlawan tanpa tanda jasa. Tugasnya berat ini ngajar anak-anak. Oleh karena itu saya selaku bupati memberikan apresiasi kepada mereka, membantu mereka melaksanakan kegiatan ini, menyiapkan tempat dan lain sebagainya supaya mereka ini semangat juga karena tugas mereka ini berat, lebih berat dari guru SMP dan guru SD. Ya, terima kasih kepada ibu-ibu yang tergabung dalam Himpaudi Sumatera Selatan sudah berbuat banyak untuk provinsi, untuk Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan digelarnya Himpaudi ke-18 ini, PJ Bupati Musi Banyuasin juga berpesan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan kunci bagi anak-anak dalam mengembangkan bakat demi membangun peradaban bangsa Indonesia ke depan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Untuk mensejahterakan warga, pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan memberikan bantuan UMKM serta bantuan uang kepada warga miskin. Pemberian bantuan ini sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap warga. Kedatangan PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi, disambut meriah oleh ratusan warga saat melakukan kunjungan kerjanya di Desa Mekarjadi, Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. PJ Bupati Musi Banyuasin juga didampingi oleh Kepala Dinas di lingkungan Pemda Musi Banyuasin serta Kapolres dan Dandim 0401 Musi Banyuasin. PJ Bupati Musi Banyuasin juga memberikan bantuan uang santunan, uang penambahan modal usaha, serta peralatan dapur, peralatan pembuatan usaha kecil mikro menengah atau UMKM, alat pembuatan kue, mesin pemotong kayu, kemudian 5 buah bentor. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dan wujud kepedulian pemerintah kepada warga. Kita ini kan selama ini 2020, 2021, 2022 ini terkena wabah pandemi Covid. Semua usaha ini hampir semuanya drop. Nah, 2023 ini sepertinya sudah mulai bergairah lagi. Oleh karena itu, kita memberikan bantuan-bantuan kepada para pelaku usaha ini, para UMKM ini, berikan peralatan supaya mereka ini mulai lagi melaksanakan usaha-usahanya untuk membangkitkan gairah ekonomi di mereka. Kalau tidak kita bantu, mereka sulit untuk kembali rebound. Nah, sekarang ini kita bantu peralatan, kemudian nanti barangkali dari perbankan kita dorong untuk membantu pinjaman modal sehingga mereka ini bisa bangkit kembali menjadi pelaku usaha. Ya, kita lihat aja nanti, mungkin insya Allah ke depan mereka ini akan menjadi pelaku usaha menengah dan besar di Musi Banyuasin. Pemerintah Musi Banyuasin akan terus melakukan upaya pengentasan kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada warga, agar warga ke depan mampu menjadi pengusaha yang mandiri dan sukses. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Pemerintah daerah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan membuka pelatihan dan penempatan tenaga kerja bersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP pertama di Indonesia. PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi, membuka langsung pelatihan penempatan tenaga kerja bersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP di Komplek Balai Latihan Kerja Muba Vocational Center Kota Sekayu, Musi Banyuasin. Dalam acara ini, selain dihadiri PJ Bupati, juga dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Presiden Direktur PT Hindoli Kargil, Anton Bagus Asmara, kemudian Ketua Komite LSP Migrant Workers Kelapa Sawit, Saptari Ninggulan. Dalam sambutannya, PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi, mengatakan, Musi Banyuasin merupakan pelopor pertama di Sumatera Selatan dalam bidang sertifikasi untuk tenaga kerja dan bekerja sama antara Muba Vocational Center dengan perusahaan perkebunan sawit yang ada di Musi Banyuasin.
Ibu Dr. Saptarini Wulan SSI. Kemudian memasangkan rompi kepada peserta simbol. Dengan dilaksanakan pelatihan tenaga kerja dan penempatan yang bersertifikasi, diharapkan semakin banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Musi Banyuasin untuk ikut bergabung dan bekerja sama dengan Muba Vocational Center atau MVC. Ibu Dr. Saptarini Wulan SSI MM, Ketua Komite LSP. Dr. Saptarini Wulan MM, terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Kapolres Tapanuli Tengah AKBP Basa M dan Banjarnahor melaunching 242 polisi rukun warga atau RW di lapangan apel Polres setempat Kamis 31 Agustus 2023. Kapolres Tapanuli Tengah AKBP Basa M dan Banjarnahor melaunching 242 polisi rukun warga atau RW di lapangan apel Polres setempat pada Kamis 31 Agustus 2023. AKBP Basa M dan Banjarnahor menjelaskan ratusan polisi RW ini disebar di 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Ratusan polisi RW ini bertugas untuk menjaga Harkamtipmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah. Sebanyak 242 polisi RW ini ditugaskan di 155 lingkungan dan 85 dusun di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kapolres mengatakan polisi RW ini sebagai sarana komunikasi untuk mendengar keluh kesah yang ada di tengah-tengah masyarakat, serta membantu petugas Babin Kaptipmas yang menetap bertugas. Kapolres menyampaikan keterbatasan jumlah personel Polres Tapanuli Tengah yang berjumlah 323 personil tak mampu mencukupi untuk menghadirkan satu polisi satu lingkungan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang terdiri dari 20 kecamatan, 56 kelurahan, 159 desa, 286 lingkungan, dan 559 dusun. Maka totalnya diperlukan sebanyak 875 personil untuk menjadi polisi RW. Dapat saya sampaikan bahwa polisi RW yang terlibat sebanyak 242 personil yang akan ditugaskan sebagai polisi RW di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Polisi RW bertugas bermitra dengan masyarakat dalam mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Kamtipmas di kelurahan, lingkungan, desa, dan dusun, serta menemukan pemecah masalah. Tugas lainnya adalah mengatasi masalah sosial dengan tindakan preventif dan preemptif sehingga tidak menjadi masalah hukum atau mengganggu Kamtipmas. Serta pemolisian masyarakat meningkatkan efektivitas di setiap wilayah demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Tapanuli Tengah. Launching 242 polisi RW ini turut dihadiri PJ Bupati Tapanuli Tengah, Elvin Elias, dan pejabat daerah lainnya. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini lainnya di kanal tv1news.com. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.